Salam, kembali kita bertemu di dalam penyingkapan kebenaran firman Tuhan. Kamu mengetahui kebenaran dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kamu, demikian firman Tuhan. Nah, kali ini kita membahas satu bahasan mengenai rumah angker, ya. Di dalam Alkitab juga ada dikatakan perumpamaan, kata Tuhan Yesus, seumpama rumah yang telah bersih kemudian ditinggalkan, tetapi dibiarkan begitu saja, sehingga roh jahat yang tadinya sudah meninggalkan rumah itu kembali lagi, bahkan membawa temannya yang jauh lebih jahat daripada dia. Artinya dalam Alkitab bahwa ada rumah yang dihuni oleh kuasa-kuasa kegelapan, jin dan sebangsanya, itu memang ada, ya. Nah, fenomena-fenomena rumah angker, rumah yang banyak menunjukkan keanehan-keanehan di sana, itu tidak disangkal oleh Alkitab. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah bagaimana sikap kita terhadap rumah-rumah yang demikian, ya. Karena seringkali kita menemui, mendengar, melihat di sekitar kita atau mungkin di media televisi, ya, kalangan rumah-rumah yang mewah, tapi yang menghuninya tidak betah karena seringkali melihat ada sesuatu yang aneh di situ, seolah-olah ada penampakan, ada atmosfer yang tidak enak, gambaran menakutkan. Padahal rumah kalau dilihat dari jauh, dari luar maksudnya, itu rumah mewah sekali, sangat menarik untuk kita menempati. Tapi di dalamnya orang yang menempati rumah tersebut, dia merasakan sesuatu yang ada hal-hal yang aneh. Bagaimana kalau kita menemukan ada rumah-rumah yang angker, rumah-rumah yang banyak hal-hal yang aneh terjadi di rumah seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, kali ini kita akan bahas hal yang demikian. Nah, pertama sekali yang harus kita lakukan bagi penghuni rumah tersebut, jangan mengundang paranormal atau dukun ke rumah tersebut. Kenapa? Yang pertama, takutnya dukun itu ya dukun palsu, ya. Pertama, dia hanya ingin uang Anda. Nah, karena banyak penipuan-penipuan, seolah-olah dia memang bisa, tapi dia mengusir kuasa setan atau kuasa apa, padahal sebenarnya dia nggak punya kemampuan apa-apa kecuali hanya acting, ya. Nah, ini banyak sekali terjadi, seperti salah satu acara di La TV dulu, yaitu tim pemburu hantu dan sebagainya. Itu sebuah kebohongan itu. Yang ada dia hanya ngambil uang orang tersebut. Itu yang pertama, jangan menggunakan jasa dukun atau paranormal. Kenapa bukan menggunakan jasa
dukun atau paranormal. Yang pertama tadi, siapa tahu dukunnya dukun palsu atau paranormal palsu. Yang kedua, kalaupun dia betul-betul dukun asli atau paranormal asli yang dia punya setan yang menjadi dasar kekuatan dia, hati-hati. Karena setan tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengatakan setan tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Satu kerajaan apabila dia melawan dirinya sendiri, maka kerajaan itu terpecah-pecah, maka kerajaan itu akan hancur, kata Tuhan Yesus. Ya. Karena setan itu dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Mereka satu visi, satu misi di dalam rangka mempersiapkan sebanyak-banyaknya pengikutnya untuk kelak sama-sama nanti menjadi penghuni neraka. Target setan itu, misinya itu. Dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Nah, kalau ada paranormal yang asli atau dukun yang asli datang, nah, yang ada malah nanti memang untuk sesaat seolah-olah rumah itu adem, diam. Bukan karena setannya pergi, tetapi ada sandiwara di dalamnya. Ada kesepakatan-kesepakatan di dalamnya. Dalam rangka supaya pemilik rumah percaya. Gitu. Namun yang sebenarnya tidak ada pengaruh perubahan dari yang buruk ke yang baik. Yang ada malah tambah setannya di situ. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jangan memberikan sesajen di rumah itu. Berbentuk bunga-bunga, berbentuk kemenyan, atau berbentuk ya yang sifatnya semua kembang-kembang, kemenyan dan sebagainya itu adalah sebagai sebuah bentuk diplomasi sebenarnya. Gitu. Seperti membujuk gitu. Nah, setan itu tidak perlu dibujuk. Dengan kembang, dengan bunga-bungaan ya, atau dengan harum-haruman, kemenyan dan sebagainya. Justru kalau diberikan bunga-bunga itu dan kemenyan akan membuat setan itu betah di rumah itu. Memang ada anjuran dari praktisi spiritual seringkali mengatakan berdamai dengan setan itu. Saudara, itu satu anjuran yang salah, menyesatkan. Karena kita mengatakan tidak pernah berdamai. Alkitab justru mengatakan 1 Petrus 5 ayat 8, 9 ya, dan itu lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis. Di dalam Yakobus 4:7 juga demikian, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk berdamai dengan iblis, tapi lawan. Hati-hati. Nah, kita tidak perlu berdamai dengan iblis. Ya, tidak perlu bangun diplomasi supaya dia nggak mengganggu kita di rumah itu. Justru setan itu harus keluar dari rumah kita. Karena kita tidak boleh membiarkan dia ada satu wilayah dengan kita. Nah,
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah undang hadirat Tuhan di dalam rumahmu. Karena kalau hadirat Tuhan ada di rumah kita, setan tidak bisa ada di mana ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, setan pasti tidak akan mau di sana. Kata kuncinya. Kalau kita hadirkan hadirat Tuhan di rumah kita, kuasa si jahat, setan, jin, dan sebagainya, dia akan minggat dengan sendirinya. Karena hadirat Tuhan itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh setan, jin, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan itu? Pertama, jadilah orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau hari ini yang sudah menjadi orang Kristen, jadilah Kristen yang sejati, yang hanya menaruh imanmu kepada Kristus. Tidak ada di rumahmu, jangan ada jimat-jimat, jangan ada sesuatu yang benda-benda yang berasal dari dukun, dari setan, dari paranormal. Buang semua. Taruh harapmu kepada Kristus. Jadilah orang Kristen sejati. Itu pertama. Bagi engkau yang belum percaya pada Yesus, ya terima Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Yang kedua, bangun mezbah di rumahmu. Bangun persekutuan di rumahmu. Doa bersama di dalam keluarga. Bangun setiap hari. Karena itu akan menghadirkan hadirat Tuhan. Tuhan senang ada di tempat di mana di situ ada 2-3 orang berkumpul menyebut namanya. Alkitab juga mengatakan dalam kitab Mazmur, Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Jadi ketika ada pujian, ketika ada persekutuan, Tuhan hadir di situ. Bangun mezbah pribadi kita dengan Tuhan, mezbah keluarga, baru mezbah persekutuan dengan komunitas tetangga, komunitas gereja, komunitas seiman kita. Nah, hal-hal itulah yang akan menghadirkan hadirat Allah. Kalau hadirat Allah sudah ada di rumah kita, maka rumah itu akan rumah yang steril dari kuasa-kuasa negatif, dari kuasa kegelapan, dari setan, jin, dan sebagainya. Yang ada malah hanya adalah hadirat Allah ada di situ. Saudara, di akhir cerita, di akhir video ini saya membagi sebuah kesaksian. Beberapa kali, saudara, rumah-rumah yang kosong, yang lama tidak pernah mau orang tempati, angker. Beberapa orang saya ajarkan dan rumah itu akhirnya steril. Saya sendiri ketika di Jakarta, saya menempati satu rumah. Siapapun yang menempati pasti kesurupan. Pasti ada saja anaknya yang sakit, macam-macam. Sehingga rumah itu lama kosong, orang nggak berani tempati. Lama tidak berani, lama tidak ditempati karena orang nggak berani. Nah, di Jakarta Timur, di daerah Penggilingan. Lalu kami tempati, saudara. Memang rumah itu ketika kami tempati, auranya, sangat tidak baik. Kayak masuk 5 tahun kami tempati rumah itu. Puji Tuhan,
Pertama kami masuk, di rumah itu banyak sekali bergelantungan jimat-jimat, bawang putih, bawang merah, bawang cabe, aduh, jimat tulisan Arab dan sebagainya. Yang mungkin mereka menganggap ya kain putih, kain hitam, kain merah, bundel. Mungkin mereka berpikir bisa ngusir setan. Setan tidak akan bisa diusir dengan itu, malah setan nyaman dengan itu. Saya bersihkan semua rumah itu. Lalu saya bangun mesbah, doa, mesbah keluarga, mesbah persekutuan persekutuan gereja. 5 tahun kami tempati rumah itu. Rumah itu kami tidak mengalami hal-hal yang aneh. Ya. Selain dari hari pertama. Di hari pertama iya, anak kami jam 12 malam menangis sekeras-kerasnya, semua badannya membiru. Lalu saya topang tangan, saya doakan. Lalu anak itu berhenti menangis dan badannya seketika kembali normal. Namun setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi setelah 5 tahun. Nah, yang anehnya, orang-orang di sekitar kami yang kesurupan bergantian. Tetangga kiri kanan. Itu Jakarta di Penggelingan itu Jaya namanya, Gang Jaya. Itu rumah itu sangat, itu rumah perkampungan yang satu dengan dinding satu dengan yang lain itu berdempetan. Bahkan tetangga depan itu hanya jarak 2 meter. Kalau kita melihat ke langit rasanya tidak mungkin karena atap itu saling bertemu gitu. Itulah situasi di Jakarta waktu itu. Tapi di tengah kota yang rapat padat itu ternyata ada rumah yang memang angker. Oh, bergantian selama 5 tahun itu orang-orang kesurupan tetangga kiri kanan. Mereka heran kok setelah ditempati oleh dia nggak ada apa-apa gitu. Nah, setelah kami pindah ke rumah sendiri. Kami